Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Excel Wiliana Putri NIM 1263032110004, 2. Rurin Khalifatul Zanna NIM 1263032111019, dan nomor 3. Muhammad Sifaul Alifuddin NIM 12630212033. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang isu-isu psikologis terkait penyakit terminal. Kematian. Kematian merupakan bagian dari kehidupan bagi setiap yang bernyawa. Kemajuan teknologi maupun dunia kedokteran saat ini sudah berkembang sangat maju. Tetapi terkadang juga tidak bisa mengobati penyakit tersebut bila memang sudah dikatakan penyakit terminal. Yang pertama, kematian menurut rentang kehidupan. A. Kematian pada masa bayi dan anak-anak. Penyebab kematian, Amerika menjadi negara dengan tingkat kematian bayi yang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya yaitu karena tidak memiliki program medis nasional yang menyediakan perawatan kehamilan gratis ataupun murah. Sehingga ketika bayi lahir prematur ataupun mengalami kematian ketika lahir, masalah yang biasanya ditemukan adalah akibat perawatan prenatal yang kurang baik pada ibu. Pada tahun pertama dalam kehidupan, penyebab utama dari kematian adalah abnormalitas bawaan dan sudden infant death syndrome atau SIDS. Setelah tahun pertama, penyebab kematian pada anak di bawah 15 tahun adalah kecelakaan. Selain itu, kanker menjadi urutan kedua sebagai penyebab utama kematian anak di bawah 15 tahun. Pemahaman anak-anak mengenai kematian. Pemikiran anak-anak mengenai kematian muncul dan berkembang cukup lambat. Sampai usia 5 tahun, kebanyakan anak berpikir jika kematian merupakan tidur panjang. Anak-anak pada usia ini biasanya lebih ingin tahu daripada merasa sedih ataupun takut. Yang B, kematian pada remaja dan dewasa muda. Penyebab utama kematian pada usia ini adalah cedera yang tidak sengaja, pembunuhan, bunuh diri, penyakit jantung, dan AIDS. Reaksi kematian remaja. Kematian pada remaja dianggap tragis karena seperti suatu kehidupan yang percuma dan karena kesempatan mereka untuk berkembang dan matang dicuri. Tidak heran jika ketika remaja mendapatkan diagnosis penyakit dalam seperti kanker, mereka akan merasa syok, marah, dan merasa mendapatkan hal yang tidak adil. C. Kematian di usia pertengahan. Kematian pada usia pertengahan mungkin terjadi karena mengalami masalah kesehatan yang cukup parah. Mereka akan semakin ketakutan pada kematian ketika mereka menyadari bahwa terjadi perubahan pada dirinya seperti tampilan fisik, penurunan produktivitas, ataupun penurunan kemampuan fisik. Semakin mereka menyadari perubahan yang terjadi pada mereka, akan semakin takut untuk menghadapi kematian. Kematian prematur. Kematian prematur merupakan sebutan untuk orang yang mengalami kematian sebelum mencapai usia 77 tahun. Biasanya kematian tersebut diakibatkan oleh beberapa penyakit seperti jantung atau stroke. Yang D, kematian di usia tua. Pada usia tua, biasanya mereka sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, sehingga akan mengalami kematian secara lebih baik dan terhormat. B. Isu-isu psikologis dalam perkembangan penyakit. 1. Perawatan lanjut untuk perkembangan penyakit. Treatment yang digunakan untuk menghadapi penyakit terkadang dapat memiliki efek yang kurang menyenangkan. Contohnya seperti kemoterapi bagi penderita kanker, di mana kemoterapi tersebut mengakibatkan rasa mual, diare, rambut rontok, perubahan warna kulit. 2. Isu moral dan legal. Isu moral dan legal pada kematian masih tergolong baru di masyarakat. Euthanasia atau dikenal dengan penyakit akhir hidup dari seorang yang sedang sakit parah kini semakin meningkat. Mereka yang meminta euthanasia ialah mereka yang sakit
dan mereka yang merasakan stres berlebih atau kesakitan yang tidak bisa ditahan lagi. C. Tahap penyelesaian pada fase terminal. Menurut Elizabeth Kubler-Ross, terdapat 5 tahap yang harus menghadapi fase terminal. 1. Denial, yaitu orang akan menolak untuk menerima penyakit tersebut dan akan pura-pura seakan-akan tidak sakit, bahkan tidak mengakui bahwa dia menderita penyakit. 2. Anger. Pada tahap ini, orang akan merasakan marah terhadap takdirnya dan akan merasa kesal terhadap orang yang sehat seperti staf medis bahkan keluarga. 3. Bargaining. Pada tahap ini pasien akan meluapkan amarahnya untuk strategi seperti menawar demi kesehatan dengan melakukan perjanjian kepada Tuhan. Ia berjanji akan rajin beribadah, lebih sering beramal, dan menjadi orang yang lebih baik. 4. Depression. Pada tahap ini pasien akan mulai menerima bahwa takdirnya adalah suatu hal yang tidak bisa dikendalikan. Walau depresi tidak merasa enak, namun bisa untuk mempersiapkan diri untuk masa depan, maka terkadang lebih baik untuk membiarkan tahap ini lewat dengan sendirinya. 5. Acceptance. Pada tahap ini pasien sudah membicarakan diri dengan kematian sehingga ia tidak lagi marah ataupun depresi. Pada tahap ini pasien biasanya melakukan persiapan seperti membagikan keluarganya pada keluarganya dan melakukan perpisahan kepada orang-orang yang disayangi. D. Manajemen psikologis pada fase terminal. 1. Staf medis dan pasien sakit parah, bangsal, atau di ruangan di rumah sakit mungkin kekurangan staf yang tidak bisa menunjukkan macam-macam dukungan emosional pasien. Peraturan rumah sakit yang ketat pada jumlah pengunjung atau waktu kunjungan. Mengurangi ketersediaan dukungan dari keluarga dan teman. Nyeri merupakan salah satu gejala pada penyakit terminal dan pada lingkungan rumah sakit yang sibuk. Kemampuan pasien yang mendapatkan jenis dan jumlah obat pereda nyeri yang mereka butuhkan dapat dikompromi. Kematian ini berlangsung lama, sepi, dan menyakitkan. 2. Signifikasi staf rumah sakit bagi pasien. Ketergantungan pada staf rumah sakit merupakan hal yang baik karena pasien mungkin membutuhkan bantuan meskipun aktivitas kecil. Nomor 4, yang terakhir adalah mencapai kematian yang layak. Avery Weisman, yang bekerja dengan pasien yang mendekati kematian selama bertahun-tahun. Mengumpulkan tujuan yang berguna untuk staf rumah sakit yang bekerja dengan orang yang mendekati kematian. A. Informed consent. Pasien diberitahukan kondisi dan treatment sebenarnya. B. Safe conduct. Staf dan dokter bertindak sebagai pemandu yang membantu pasien melewati masa-masa kehidupan baru dan menakutkan. C. Significant survival. Staf dan dokter membantu pasien menggunakan waktu yang tersisa sebaik mungkin. D. Anticipatory grief. Pasien dan anggota keluarga dibantu dalam bekerja melewati rasa kehilangan dan depresi. E. Timely and appropriate death. Pasien diizinkan untuk meninggal kapan dan bagaimana keinginan mereka meninggal. Pasien diizinkan untuk mendapatkan kematian yang terhormat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.